Dan pemirsa pagi hari ini sudah hadir di studio ID Channel ada Bapak Yahya Setiatmaja, Presiden Direktur dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat pagi Pak Yahya, apa kabar? Selamat pagi, Prisa. Terima kasih banyak Selamat untuk pagi. waktunya pada pagi hari ini Pak Yahya. Terima kasih kembali. Kinerjanya cemerlang di tahun 2022. Memang banyak bank juga yang membukukan kinerja rekor, termasuk BCA 29% adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah BCA ya. Iya, betul sekali. Rahasianya apa Pak Yahya? Ya gini, ada beberapa hal. Kita sejak dahulu berusaha merubah tabungan itu dari awalnya menabung menjadi transactional account. Nah, sehingga orang nggak perlu lagi bunga yang terlalu tinggi, yang perlu kenyamanan ya. Dan ini menjadikan cost of fund kita relatif murah meskipun kita harus sedia tunai, harus sedia ATM dan lain-lain ya, itu kompensasinya. Tetapi dari segi cost of fund termurah. Nah, itu pertama. Karena cost of fund termurah, kita bisa memilih kredit-kredit mana yang relatif baik dengan interest rate yang cukup menantang dan sangat murah lah. Seperti KPR, KKB contoh ya. Di mana-mana naik kita malah turun sedikit ya. Nah, ini membuat quality loan kita bagus. Sehingga NPL juga kecil. Cost of fund murah, NPL kecil. Nah, dengan demikian kredit growth kita juga tahun lalu saya pikir di atas industri sedikit ya. Sekitar 11,7%. Nah, artinya dari volume itu kita juga bertambah. Nah, ini semua mendapatkan suatu income yang bagus dari segi interest plus dari fee base. Fee base kita karena banyak sekali transaksi-transaksi, mungkin sehari rata-rata ya sekitar 66 juta. Bahkan kalau lagi akhir bulan, dekat-dekat hari libur misalnya, itu bisa sampai 140 juta transaksi per day. Ya, jadi ini membuat memang kenyamanan, tetapi tentu ada beberapa payment-payment yang ada fee-nya kan. Nah, itulah mungkin menjadi satu fee base tambahan bagi BCA. Dan karena NPL yang rendah, karena cost of fund yang murah, dan relatif malah kalau saya bandingkan, bunga average saya tahun lalu itu turun sedikit. Tetapi dari placement kita beli SBN, kan pemerintah juga butuh bantuan untuk SBN-nya ya, obligasi pemerintah itu dibeli ya, karena untuk pembiayaan APBN. Nah, banyak pemain asing yang keluar, kita masuk malah. Nah, di situ kenaikan bunganya cukup tinggi. Di samping itu untuk short term, kita nggak mau kayak Silicon Valley Bank ya, semuanya ditaruh long term. Kita jaga short term kita itu ada 170 triliun. Itu sama dengan total funding yang disediakan LPS untuk menjaga perbankan Indonesia. Berarti tidak selalu Ya. harus long term ya Pak Yahya? Tidak, harus jaga likuiditas paling penting. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendadak, kita harus siap untuk memberikan itu. Nah, ini kita tempatkan di Bank Indonesia dan kebetulan suku bunga BI juga naik. Jadi ada tambahan income lagi. Itulah jadinya secara profit kita cukup bagus naik. Oke, Pak Yahya, ya tidak bisa dipungkiri ya, rata-rata masyarakat di kota besar gitu ya, pasti minimal dua. Entah bank apa, satu gitu mungkin BUMN, satunya itu pasti BCA gitu ya. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Yahya, sebenarnya BCA ini kan tidak mencakup ke semua wilayah. Tempat asal saya itu ATM-nya hanya ada satu Pak, dari seluruh daerah itu hanya ada satu ATM-nya Ya. Pak. Tapi kenapa? Apakah memang itu strategi dari BCA nggak harus sampai ke pelosok? Begini, ATM misalnya kita ada 17.000 seluruh Indonesia ya. Kemudian cabang kita ada sekitar 1.250 cabang di Indonesia. Dan memang kita lebih banyak di kota-kota besar ya. Tetapi di kabupaten juga banyak kita hadir gitu ya. Dan untuk pertempuran yang di rural area itu BRI jagonya lah saya pikir Oh ya. gitu. Tapi untuk daerah perkotaan, tempat-tempat perdagangan ya. Karena filosofi kami ya sebagai bank follow the trade. Di mana ada trade, di mana ada mulai bisnis, di situ bank harus masuk dan kita dukung. Karena menurut saya ya, industri perbankan bukan hanya financial intermediasi. Kalau financial intermediasi itu hanya terima dana, lalu melepas dana ya, kayak broker. Nah, fungsi lain perbankan itu adalah payment system. Payment system itu layaknya seperti urat darah di tubuh kita. Itu menghubungkan dari otak, ginjal, paru, jantung. Kalau nggak ada darah yang berjalan, mati nih organ-organ kita. Nah, payment system itu layaknya seperti
aliran darah. Nah, ini penting sekali dan tidak semua bank mampu piawai untuk menciptakan kenyamanan dalam payment system. Nah, kenapa saya bilang di perdagangan? Kalau namanya orang dagang, pasti salah satu unsur pokoknya adalah payment system. Nah, disitulah kita hadir, memberikan kenyamanan, kemudahan, ya. Sehingga ya nasabah banyak membuka rekening di kita. Tetapi ya kita sediakan ATM misalnya, manakala dibutuhkan uang tunai, harus segera bisa didapatkan. Tetapi tentu kita lihat daerah per daerah. Kalau memang itu daerah membutuhkan banyak penarikan tunai ya, itu pasti kita sediakan. Nah ini kan masuk sudah bulan puasa, selamat untuk yang berpuasa. Dan untuk menjelang lebaran itu paling tidak kita harus menyediakan dana tunai 69,7 triliun. Ini akan kita siapkan. Untuk Bayangkan, tahun 2023? Untuk tahun ini. Itu persiapan kita menjelang nanti masa-masa lebaran dan persiapan mudik. Biasanya itu dibutuhkan sekali, tetap masih uang tunai. Meskipun kalau kita lihat ada sarana lain, ada KRIS, kemudian ada mobile payment, ada MyBCA yang kita terus coba kembangkan. Tetapi ya di negara kita tampaknya uang tunai itu masih salah satu kebutuhan yang kelihatannya cukup pokok dan dibutuhkan. Oke, Ya. berarti Terutama kalau mudik nanti itu pasti deh. kayak jalan bareng gitu ya, hybrid antara Harus, cashless betul. dengan yang masih tunai. Ya karena kita sadari tidak semua daerah di Indonesia ini bisa terjangkau dengan wifi ataupun Setuju, Pak. jaring telekomunikasi. Ya, jadi ada spot-spot tertentu yang masih belum memungkinkan. Dana tunai ini meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu? Pasti. Nah ini uniknya ya. Meskipun sudah kita lihat ya KRIS sudah hebat, kemudian ada QR, lain-lain ya, kemudian ada payment tadi ya, kemudian ada e-wallet juga ya. Udah demikian banyak digital sarana yang tersedia, tetapi uang tunai itu tetap meningkat kebutuhannya. Meskipun bisa dibayangkan, kalau nggak ada yang tadi, waduh, bisa nggak tertangani itu kebutuhan uang tunai kan. Karena sebagian daripada digital payment kita lihat adalah replacement daripada penggunaan uang tunai. Nah ini memang unik. Tetapi kita merasakan tetap meningkat meskipun bisa terkendali lah katakan ya dengan adanya digital payment yang luar biasa di Indonesia ini. Oke, ada strategi atau inovasi baru mungkin ya dari BCA Pak, yaitu pembayaran hingga nominalnya itu Rp1. Nanti bisa dijelaskan lebih jauh Pak, untungnya untuk BCA tuh apa gitu? Oh begini. Kita jeda dulu Pak ya, ditahan Iya, dulu. baik. Oke. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, perbincangan bersama dengan Presiden Direktur dari BCA akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast segmen Market Buzz dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Yaya Setiatmaja. Beliau ini adalah Presiden Direktur dari BCA. Kalau tadi kita sudah melihat kinerja keuangannya yang sangat apik begitu ya, membukukan rekor di 2022, kita lihat pemirsa dari indikator fundamental. Yang pertama ada market cap-nya ini 1.078 triliun, nomor 1 di Bursa Efek Indonesia, paling besar di antara bukan hanya emiten perbankan, semua emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Asetnya 1.314 triliun rupiah, pernya 26,48 kali, PBV 4,88 kali. Jadi ada sekilas indikator fundamental dari emiten BCA. Oke, kita lanjutkan perbincangan ini. BCA menerapkan transfer antar rekening turun menjadi Rp1. Apakah sudah berlaku dan efektivitasnya untuk perusahaan seperti apa Pak Yaya? Ya jadi begini, memang jiwanya sebenarnya. Tadinya minimum transfer itu hanya 10.000 ya. Tetapi kita mau meyakinkan masyarakat any amount istilahnya. Berapapun jumlahnya, mau Rp500, Rp10 pun bisa. Tapi gitu BIFAS-nya kan tetapi 2.500. kalau antar bank ya harus bayar 2.500. Oh, kalau sesama BCA Tetapi mau sesama BCA kan Rp500, free. Rp400 masih bisa ditransfer. Bisa dan itu free. Enggak, kita kalau antar rekening di bank kita sendiri itu enggak ada biaya. Jadi any amount lah. Efektivitasnya untuk perusahaan apa sih Pak? Enggak, hanya mau dari segi kemudahan masyarakat. Jadi jadi segala apa produk yang kita ciptakan tidak sepenuhnya untuk cari profit. Oh, okay. Contoh flashcard. Flashcard juga jujur aja profitnya hampir nggak ada. Banyakan investment. Tetapi ini untuk
menolong masyarakat, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Nah, transfer ini pun demikian. Jadi kalau kebetulan mau transfer 9.000, wah kalau dulu nggak bisa, mesti 10.000 lebih. Sekarang 9.000 pun bisa, Rp500 pun bisa. Jadi lebih memberikan rasa kemudahan kepada nasabah. Nggak usah mikir-mikir lagi minimalnya berapa, any amount transfer aja, Rp1 pun jadi. Nggak ada alasan, ini nominalnya kekecilan nih. Iya, jadi kita Sekalian aja bulatkan layani 50.000 misalnya. layani seluruh kebutuhan masyarakat. Intinya itu aja message-nya. Ya mungkin sih nggak ada orang transfer Rp1 kan ya, atau Rp5 pun nggak ada gitu ya. Tetapi ya kita meyakinkan bahwa any amount. Nah itu dengan ekstrimnya kita bilang Rp1 pun oke gitu. Oke, jadinya tuh ya nasabah jauh lebih nyaman begitu Ya, ya. jadi nggak usah mikir berapa sih minimum baru bisa transfer, any amount bisa transfer. Gitu. Berapa sih jumlah nasabah dari BCA per saat ini, Pak? Kalau rekening kita tuh udah 34 juta. Berarti rekening. udah sesuai dengan target kan, 30 juta Ya, targetnya? target kita 30 juta. Kalau jumlah nasabah kira-kira 28,6. Karena kan ada orang yang punya rekeningnya 1 atau 2 lebih. 2 lebih ya, jadi memang secara rekening 34,6 juta, tetapi secara total nasabah 28,6 juta. Total nasabah 28,6 juta. Ya. Sisanya tadi adalah Total rekening. total rekening. Nah, Berarti ada yang punya rekening ada 2, double bisa ada 1 atau di Tapan, 3. 1 di Tapres, 1 di Giro gitu kan. Oke. Nah, itu ada. Kalau target nasabah 2023 berapa nih, Pak? Ya kita kalau bisa, jadi gini, kita konsolidasi dulu. Karena kita menyadari ya, jumlah rekening dengan transaksi ini berbeda. Kalau hanya jumlah rekening yang kita lihat ya, belum tentu dia bertransaksi. Betul. Nah, jadi tahun ini kita lebih mengkonsolidasi bagaimana kita liatin yang masih saldo-saldo minim ya, belum banyak transaksi, apa sih kesulitannya atau kenapa gitu ya, supaya ini juga beraktivitas. Karena apa? Yang menguntungkan perbankan adalah kalau rekeningnya banyak dan aktivitasnya banyak. Bukan Kalau cuma jumlah rekeningnya, tapi diem aja mungkin sama 50% saldonya 0 ya sama juga bohong istilahnya kan. Jadi kita akan mengkonsolidasikan juga ya. Tentu kita akan terus menargetkan bertambah ya, tetapi dengan lebih yang berkualitas gitu. Kira-kira gitu. Oke, bagaimana dengan skema penyaluran kredit di 2023, Pak? Kredit berbagai macam ya. Kita lihat kemarin misalnya waktu ulang tahun BCA kita mengadakan suatu hybrid expo. Artinya secara virtual bisa, secara fisik juga di setiap kota, di Jakarta, Surabaya, kemudian di Bandung, di Malang ya kita adakan, Makassar juga kita adakan, dan hasilnya luar biasa, melebihi daripada dulu sebelum COVID. Waktu COVID sempat turun drop sampai rendah sekali, tetapi sekarang dengan adanya hybrid transaction ini, jadi nasabah bebas mau datang melihat secara fisik bisa, mau memilih secara virtual juga bisa, ya dengan website aja. Nah ini ternyata sukses sekali dan suku bunga juga kita turunkan, bahkan ada yang 2,66%, 3,66% ya sesuai ulang tahun kita 66 tahun kemarin ya. 66 tahun, Iya, Pak? jadi nasabah banyak yang berkata sama saya kapan sih 100% 100 tahun supaya dapat diskon 100% gitu ya. Karena kemarin waktu usia 66 kita juga ada banjir diskon 66%. Jadi orang menunggu 100 tahun gitu, jadi gratisan nanti ya. Nah, bunga kredit kita tekan, volumenya meningkat ya. Dan di samping itu kita juga coba meningkatkan dari SME, komersial, dan korporasi. Dari korporasi saya rasa banyak sekali permintaan-permintaan infrastruktur, kemudian dari makanan, minuman, dan juga dari pertambangan ya. Saya pikir hal-hal ini sangat menjanjikan untuk terus kita mengembangkan perkreditan di Indonesia karena ya kita harapkan kan di negara lain takut resesi, saya yakin di Indonesia nggak ada resesi harusnya gitu ya. Meskipun kita tetap harus optimis dan harus juga waspada ya, anytime can happen. Tetapi saya yakin lah dengan kemampuan ekonomi kita berkembang, ekspor kita masih bagus, dari CPO bagus, kemudian dari pertambangan juga bagus ya. Ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh perekonomian di Indonesia. Oke, ini Pak Yahya loh yang bilang orang nomor 1 BCA. Bahwa ya nggak ada lah ya. Ya jangan terlalu khawatir lah. Jangan terlalu khawatir, tapi kita harus waspada Tetap waspada. boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, begitu menabung harus terus menabung.
Membeli rumah tetap membeli rumah kalau ada kesempatan untuk membeli rumah. Untuk Oke. investasi, itu bukan kredit konsumen loh, bukan konsumsi, bukan konsumsi, itu konsumen, kebutuhan. Karena sekali invest itu nggak habis, daripada bayar kos-kosan terus, duit hilang. Nah, kalau KPR Jadi itu Pak kan Yaya yang termasuk cicilan pro KPR ya, pro punya rumah banget, sendiri pro dibandingkan dengan sewa banget, terus begitu ya. iya. Oke Pak Yaya, berapa target pertumbuhan kredit 2023? Ya kita mau mengharapkan di atas 10% lah, kalau bisa sampai Kalau 12%. 2022 lalu berapa Pak? 11,7. 11,7, paling tidak mendekati kalau 10, bisa 12 lebih lah begitu ya. kira-kira ya, kalau bisa 12. Karena kan base-nya makin besar. Hmm. Kan dari tahun lalu udah naik 11,7, artinya basisnya udah makin tinggi kan. Naik dari sini kita harapkan 10 sampai 12% lah. Oke, tahun 2022 BCA juga ada melangsungkan dua event kalau nggak salah yang berkaitan dengan UMKM ya Pak? Oh ya, UMKM Fest. Ya jadi gini, filosofi kita UMKM ini dibantu bukan hanya kredit tok, tetapi bagaimana mereka jualan. Kalau nggak bisa jualan, bagaimana mau tarik kredit? Benar. Itu kan konsepnya adalah itu. Sebab itu UMKM Fest membantu para merchant kita untuk jualan, sediakan platform. Bahkan sampai ada beberapa yang bisa ekspor. Kita sediakan channel untuk itu gitu. Itulah kenapa kita bikin UMKM Fest dan terutama bangga lokal. Kita juga mensupport produk-produk bangga lokal, produk-produk lokal, bagaimana para retailer kita ini bisa meningkatkan kemampuannya, menjaga quality barangnya, tetapi bisa melakukan ekspor dari hasil karya mereka. Ini harapan kita, sebab itu kita adakan acara UMKM Fest tadi ya. Oke, bukan hanya menyalurkan kredit ataupun UMKM ini menarik kredit, tapi ini kreditnya Memberikan efektif sarana nggak? untuk jualan dulu dong gitu. Kalau nggak bisa jualan bagaimana mau narik kredit gitu, buat apa? Nggak ada kredit modal kerja. Namanya kredit modal kerja itu kalau ada kerja. Kalau ada kerja itu kalau ada penjualan. Nah penjualan ini membutuhkan kredit modal kerja. Nah jualannya dulu kita bantu. Nah, Oke. kreditnya menyusul. Pak Yahya, selain menjadi perusahaan dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia tembus 1.000 triliun rupiah, kemudian kinerjanya rekor, kemudian nomor 1 terbaik versi majalah Forbes di 2022, itu mempertahankannya susah nggak sih Pak? Nanti kita bahas ya Pak ya. Ya. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan satu segmen terakhir berbincang bersama dengan Presiden Direktur dari BCA usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, kita masih berbincang bersama dengan Presiden Direktur dari BCA, ada Pak Yahya. Pak Yahya, berarti saat ini sudah berapa tahun di BCA jadi pucuk pimpinannya? Oh, 2011 ya? Pucuk pimpinan dari 2011. Berarti hampir Udah 12 tahun. Betul sekali. Dan BCA ini kita kenal sebagai bank terbaik bukan hanya di Indonesia, masuk kategori juga di Asia Tenggara begitu ya. Mempertahankan itu atau meningkatkan itu Pak Yahya susah nggak sih? Ya, saya pikir itu yang lebih berat untuk mempertahankan, meningkatkan yang sudah bagus ya. Nah, makanya saya percaya filosofi teamwork ya. Jadi di BCA itu bukan hanya saya sendiri gitu. Ada ratusan bahkan ribuan ya teman-teman ini yang mendukung gitu, sehingga kebersamaan tim inilah yang membuat BCA sukses gitu. Nggak mungkin lah satu orang bisa membuat sukses everything ya. Ini perlu dukungan. Nah, Kan dukungan yang ini lain luar juga punya biasa. teamwork Pak, tetapi kok ngunggulin BCA tuh susah banget gitu. Ya, teamwork dan kita ada dua ya, customer engagement dan team engagement. Ada dua. Tim kita engage dan ke customer juga harus engage. Kalau enggak ya tim doang mau jualan apa nggak laku gitu kan. Jadi harus ada suatu simbiose mutualistis dengan customer. Jadi engagement kita ke customer juga itu harus Mungkin itu sangat ya baik. kekurangan dari bank-bank lain. Saya nggak berani mengatakan itu. Tetapi mulai ya, dari kan terkenal tuh Pak ya, kami, satpamnya BCA dari satpam aja. ya kita katanya nyaman usahakan banget. segala lini ya. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan. Oke, Pak Yahya, apa sih tantangan utama dari BCA ataupun ya perbankan secara umum untuk 2023 ini? Ya, tantangan secara umum saya pikir begini ya, dana masyarakat mengalir cukup banyak, masuk terus ya. Itu masalah kepercayaan masyarakat. Dan sebagai payment bank, biasanya tuh kalau bisnis makin berkembang, makin keadaan ekonomi bagus, biasanya dana yang terputar juga banyak dan jumlahnya akan besar. Tantangannya adalah bagaimana melepaskan kredit secara baik dan prudent. Tetapi tentu harus di segala lini. Bukan hanya satu di SME saja, enggak. Saya pikir SME harus, komersial, korporasi. Karena menurut filosofi saya,
SME memang harus kita perhatikan, ini masyarakat yang banyak. Tetapi korporasi ini kan sebagai kalau saluran air itu hulunya dulu. Hulunya ini akan mengalir ke bawah karena perlu agen-agen, perlu retailer-retailer di bawah. Nah ini kalau biasanya SME yang ada link dengan suatu chain yang besar itu keberadaannya akan lebih langgeng. Ya karena mereka pada saat susah ada yang support ya. Dan ini sangat penting, sebab itu kita mensupport dari segi korporasi, komersial, SMB, dan tidak lupa kredit untuk para konsumen, yaitu kredit kendaraan bermotor dan kredit KPR. KPR jangan hanya kita membantu jual rumah ya, ingat, rumah misalnya yang di bawah 2 miliar, itu elemen-elemen lokalnya tuh banyak sekali, mungkin lebih dari 20 kan, ada kaca, ada kayu, ada semen, ada bata, waduh macam-macam pasir, dan jangan lupa, tenaga kerja, ini yang penting. Kenapa? Karena lihat aja setiap komplek pembangunan pasti dibuka bedeng-bedeng, pasti ada yang jualan. Karena yang pekerja ini kan harus makan. Nah ini adalah multiplier impact dari KPR menurut saya. Karena begitu ada pembangunan rumah, di situ akan ada tenaga kerja yang butuh makan. Pagi, siang, malam. Nah disitulah lingkungan akan menyediakan apakah soto ayam, apa bakso, pokoknya yang simpel-simpel, nasi uduk Multiplier gitu kan. effect Nah, gitu ya Pak ya? itu menyebabkan daerah situ lingkungan juga bisa hidup. Oke. Ada UMKM kecil yang hidup di situ ya jualan makanan. Tapi properti gitu. lagi menarik nggak Pak? Karena kalau kita lihat kan pas pandemi ini agak melemah, Begini, kemudian suku bunga tinggi. sebelum pandemi, properti itu ada 3 marketnya. Orang yang betul-betul butuh rumah, kedua adalah orang yang membeli rumah untuk investasi namanya. Ketiga adalah orang yang tanda petik nyekolahin rumah. Kenapa? Karena kalau dia kredit, mungkin dia harus bayar 10% atau 11%. Dia ambil KPR bisa dapat 5%, 6% misalnya. Kan lebih murah. Nah, ada rumah nganggur, dia sekolahin rumahnya ini, dia KPR-in gitu untuk dapat pengganti kredit ya. Nah, sekarang ini yang tadi investasi dan yang untuk kredit berkurang banyak. Yang ada kebutuhan. Dan kalau kita lihat 270 juta manusia di Indonesia ini kan semua pada ujungnya butuh perumahan. Nah daripada tadi saya bilang kos-kosan, tiap bulan hilang duitnya. Kalau ada kemampuan, sediakan DP, lalu cicil bulanan. Ini investasi. Sejarah kita kalau long term ya, kalau short term mungkin ada koreksi harga bisa. Long term harga rumah tuh nggak pernah bisa turun, pasti naik. Dan sekali naik tuh bisa 30-40%. Kalau lagi-lagi booming ya, memang kadang-kadang ada koreksi. Jadi kalau udah sempat membeli rumah, maka jangka panjang itu pasti menguntungkan dan hidupnya lebih aman kan. Jadi Pak Yaya lebih senang gitu. upayakanlah punya rumah sendiri melalui bisa skema KPR gitu ya. Bisa terbantu. Oke, penyaluran KPR 2023 dari BCA targetnya seperti apa Pak? Ya kita memang gini, uniknya KPR itu setiap bulan kita terima cicilan. Ini jadi kadang-kadang kayak hamster ya. Per bulan itu bisa KPR mungkin 2-3 triliun. Ya, jadi kita KPR baru bisa sampai sekitar 30-an triliun per tahun ya. Tetapi jangan lupa per bulan kita juga dapat pengembalian sekitar 2 triliun. Nah, ini kan sekitar 2 kali 12 24 triliun. Nambah 30 kurang 24. Jadi rumusan begitu. Jadi naiknya mungkin nggak akan terlalu tinggi sekali, tetapi kita sangat berharap bahwa tetap secara absolut outstandingnya nambah terus setiap tahun. Itulah yang kita harapkan. Artinya bahwa lebih banyak kredit rumah baru dibandingkan yang lakukan pembayaran. Oke, bagaimana melihat exposure risiko gejolak perbankan eksternal seperti dari Amerika dan juga Eropa terhadap bank lokal mungkin? Kalau BCA ya kan ini kinerjanya sangat apik begitu ya Pak. Tapi ada potensi nggak sih untuk menjalar ke Indonesia? Ya gini, intinya ya bagaimana bank itu mengelola resiko ya dari likuiditas. Nah resiko likuiditas satu dan kedua resiko suku bunga. Sebab itu tadi saya sempat katakan kalau ada dana nganggur jangan langsung ditempatkan 20 tahun, 10 tahun ya. Tetapi kita sebagai bank ya, kita tempatkan mungkin ada yang setahun, ada yang 1, 2, 3 bulan, ada yang sampai paling lama di BCA paling lama tuh sampai 8 tahun. Itu pun hanya seperberapa dari total dana nganggur kita. Kenapa? Karena kita perlu menjaga likuiditas. Nah, kalau kita invest jangka panjang, memang seperti di Amerika, mereka invest di
US Treasury Bonds. Itu risiko kreditnya zero. Tetapi pada saat mereka invest, bunga di situ 1,78. Saat ini lebih dari 4%. Nah, untuk investasi jangka panjang, kalau bunga naik, maka value-nya turun. Turunnya itu bisa 30-40%. Nah, disitulah terjadi krisis di Amerika. Nah, kalau di Indonesia, saya pikir kita sudah ada satu ketentuan di mana fix untuk jangka panjang ada batasannya. Sehingga kita aman terhadap apa yang terjadi gejolak di Silicon Berarti kita lebih Valley hebat Bank. dong Pak dibanding dengan otoritas di Ya, Amerika. saya nggak mengatakan begitu. Kita berpengalaman, tahun 98 kita dilanda krisis, 2008 kita dilanda Ada krisis. hikmahnya juga ternyata sering dilanda krisis ya. Iya, itu membuat kita belajar, kita lebih hati-hati. Jadi penjagaan di kita ini sangat hati-hati untuk likuiditas dan interest rate risk. Baik, ada strategi baru, inovasi baru dari BCA untuk waktu dekat? Saya pikir kita tidak ada sesuatu hal yang baru. Kita teruskan saja apa yang sudah ada, sudah baik, terutama dengan customer engagement. Ya, kita terus kembangkan dan teamwork terus kita jaga. Kita memacu karyawan kita mengadakan award pertandingan antara sesama cabang, wilayah, dan kantor pusat juga ya. Itu untuk meningkatkan kriteria secara bersama-sama. Oke, Bapak hobinya apa sih Pak kalau waktu Saya senggang? hobinya golf dan renang. Oke, next time mungkin kita bisa ngobrol syutingnya itu di lokasi golf ya Pak Boleh ya. saja, boleh Terima kasih saja. banyak Pak Yahya Terima sharing kasih informasinya. kembali, Semoga terima ini bisa kasih. menjadi referensi dan sumber informasi untuk para pemirsa maupun investor dimanapun berada. Pak Yahya terima kasih banyak, sukses selalu untuk Pak Yahya, sehat selalu dan tentunya juga untuk BCA. Terima kasih Prisa, banyak, terima Pak Yahya. kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Presiden Direktur dari BCA pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan pemirsa, sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya, kami tampilkan update informasi dari pembukaan perdagangan sesi 1 pada 3 April 2023 ini. Indeks harga saham gabungan menguat 0,48%. Jakarta Islamic Index LQ45 juga bergerak di teritori positif. Kita lihat untuk deretan top gainers. Dari gainers pemirsa ada BMRI naik 1,45%, BBRI 0,85%, Adaro 2,07%, ITMG 1,27%. Top losers ada HMSP, kemudian GoTo, Cepin, dan juga Cuan dengan HMSP turun cukup signifikan 3,56%, GoTo turun 0,92%, Cepin turun 1,8%, Cuan turun 1,23%. Demikian pemirsa review singkat seputar pembukaan sesi 1 pada awal pekan ini ataupun awal kuartal 2 pemirsa ya.